Aku adalah pendiri sekte pedang Taishuan, pendiri sekte. 300 tahun yang lalu, untuk menerobos belenggu takdir, aku menyegel kultivasiku selama 10.000 tahun. Dengan rela menjadi murid pengurus tingkat rendah di Pavilion Bintang, hanya untuk memahami suka duka dunia fana, mengasah hati di dunia fana. Kakak Cangge, tulang dan uratku yang cacat sejak lahir, benarkah bisa diperbaiki? Ini adalah harta karun sekte pedang Taishuan, formasi bintang semesta, mengumpulkan esensi langit dan bumi, apalagi memperbaiki tulang dan urat. Bahkan orang mati hidup menumbuhkan daging dan tulang pun mudah, pasti bisa menyembuhkan. Cinceng, demi tubuh pedang alami, Tianyan milikmu. Aku membuat pengecualian untukmu membuka formasi bintang semesta yang tertutup 100 tahun, asalkan membantumu dalam menjadi juara di upacara ribuan pedang menghormati semuanya sepadan. Terima kasih guru, asalkan kali ini aku berhasil naik level. Setengah tambang roh yang dikuasai keluargaku pasti akan memberi hadiah besar kepada sekte. Kurang ajar, seekor anjing penjaga berani mencuri energi roh harta karun sekte untuk penggunaan pribadi. Tubuh pedang Tianyan lucu. Itu hanya aku, pendiri sekte 300 tahun yang lalu, memberikan kepada anak kusir kuda setetes sisa energi pedang. Energi roh formasi besar adalah kartu truf sekte. Hanya saat hidup dan mati melindungi jalan dan memperpanjang hidup, kamu malah berani menggunakannya untuk memberi jalan pintas pada orang. Hanya karena keluargaku, Ye menghidupi sebagian besar mulut sekte pedang Taishuan. Kau bajingan pencuri takdir, apa hakmu menilai aku? Chu Changge, sekarang kau tidak punya kekuatan spiritual sama sekali. Hanyalah orang yang mengandalkan budi masa lalu. Orang tak berguna yang duduk di kursi, asalkan bisa meminjam kekuatan keluarga Ye membantuku melepas topi pelaksana kepala. Maka aku bisa benar-benar menjadi yang terhormat. Chu Changge, aku akan menyerahkan Pavilion Bintang padamu untuk dikelola. Kau malah mengkhianati kepercayaan, mencuri energi formasi besar, benar-benar tak termaafkan. Xiao Jue, dulu aku dari tumpukan mayat. Kumohon, diangkatmu dan dibesarkan, kamu. Sekarang kau untuk menjilat keturunan budak, jangan pergi. Malah hendak menyerahkan formasi pelindung sekte aku demi memahami Dao Surgawi, menyegel sendiri kultivasiku selama 10.000 tahun. Kau benar-benar mengira aku ini orang tak berguna yang bisa dipermainkan. Pelaksana kepala kau ingin mengambil harta pusaka sekteku untuk menyenangkan keluarga Ye, mengamankan posisimu. Kenapa repot-repot mencari alasan yang muluk? Omong kosong. Menjelang kematian masih berani memfitnahku. Aula penegakan hukum yang segera bawa tikus pencuri harta pusaka ini ke aula utama untuk diadili. Kakak Cangge, Tidak apa-apa. Kebetulan melalui pengadilan aku bisa pergi ke aula utama dan melihat seberapa buruk sekte pedang Taishuan ini sampai titik apa kebusukannya. Tunggu aku menerobos belenggu, memulihkan kekuatanku. Sekte yang kacau ini sudah waktunya dibersihkan. Para tetua yang bijaksana, orang ini, sebagai pengurus Pavilion Bintang, ternyata mencuri dari tempatnya sendiri. Mencuri energi formasi besar untuk digunakan sendiri. Perilaku buruk seperti ini, jika tidak dihukum dengan tegas, di mana harga diri sekte pedang Taishuan, dan juga mengecewakan keluarga Ye atas dukungan besar mereka pada sekte. Para tetua ini meskipun tidak tahu identitas asliku, tetapi saat dulu aku mengalami kesurupan, siapa di antara mereka yang tidak pernah menerima bantuan penyelamat dari energi formasi besar? Sekarang, di hadapan kekuasaan keluarga Ye yang sepele, mereka semua menjadi pengecut yang pura-pura tuli dan bisu. Sepertinya akar dari sekte pedang Taishuan ini benar-benar busuk. Nona Ye benar, harus menghukum berat orang-orang yang munafik ini. Pemimpin, jangan. Formasi besar telah mengakui tuannya. Saya tua pernah di area terlarang melihat potret dalam kitab kuno manajer Chu. Dia sama sekali bukan penjaga pintu, dia adalah dari sekte pedang kita. Orang gila tua, apa kau ingin mengatakan dia adalah reinkarnasi dari pendiri sekte? Seorang yang sama sekali tidak memiliki gelombang energi spiritual, sampah. Beraninya kau menyamakannya dengan leluhur sekte? Tetua Chen benar-benar sudah pikun demi melindungi seekor anjing penjaga. Dia bahkan bisa mengarang omong kosong seperti itu. Kurang ajar. Chen Xuan, kau berani mengomentari hukum sekte mengganggu persidangan orang-orang. Seret orang tua gila ini keluar. Pemimpin, Kalian akan menghancurkan. fondasi ribuan tahun sekte. Jangan sentuh dia. Chu Changge mengingat hubungan kita selama bertahun-tahun di sekte. Serahkan kunci formasi Pavilion Bintang aku yang mulia, akan bermurah hati dan menyisakan nyawamu yang hina.
Xiao Jue, dahulu aku menyerahkan kekuasaan sekte padamu untuk dikelola sementara aku ingin menguji karaktermu dengan ini. Tapi sekarang tampaknya kalian terhadap keluarga Ye yang hanya bergantung pada naunganku kalian semua menjadi pengecut yang menjilat. Sekte yang penuh dengan kekacauan seperti ini lebih baik tidak ada. Kalau kamu memang menginginkannya, ya sudah, kuberikan padamu. Tapi kunci ini, setelah lepas dari tanganku, hanyalah sepotong besi tua. Roh formasi hanya mengenali tuannya, bukan bendanya. Kalian ambil saja. Apa yang bisa kalian lakukan? Menjelang ajal masih keras kepala. Harta karun seperti ini di tanganmu benar-benar pemborosan. Sampaikan titahku. Segera cabut semua hak istimewa Chu Changge. Turunkan menjadi pelayan penyapu paling hina. Segera enyahlah dari pavilion bintang. Usir ke gubuk kayu di bukit belakang. Berhenti. Pemimpin sekte, jangan sekali-kali. Kepala Chu berfungsi sebagai penstabil formasi besar. Kalian tidak boleh mempermalukannya seperti ini. Formasi besar ini tanpanya akan menimbulkan masalah besar. Teknik mengendalikan formasi ini ternyata sama persis dengan yang di kitab kuno di area terlarang pada lukisan pendiri sekte persis sama. Mungkinkah dia adalah... Dasar tua bangka. Apa kau sudah gila karena memetik obat? Anjing penjaga apa gunanya? Kunci formasi besar sekarang ada di tanganku. Kurang ajar, seret orang tua gila ini ke bawah. Pikun malah membela seorang pencuri. Jangan sentuh dia. Kami akan pergi sendiri. Formasi bintang, bukalah. Cuci sumsum dan ganti tulang. Bantu aku mencapai puncak. Ada apa? Kenapa tidak bereaksi? Tubuh fana, mana mungkin bisa menahan energi spiritual formasi besar? Pasti dia menggunakan manusia hidup sebagai tungku alkimia dengan sihir sesat. Semua energi yang dicuri disembunyikan di dalam tubuh bajingan kecil itu. Asal aku gali tulang spiritual bocah itu, maka keberuntungan ini menjadi milikku. Tempat seperti ini cocok untuk kalian seret dia keluar. Lepaskan aku, kalian orang jahat. Seret dia keluar sekarang. Anak kecil sialan, aku tanya kamu. Energi formasi yang dicuri Chu Changge. Apakah semuanya tersimpan di dalam tubuhmu? Kakak Changge tidak mencuri energi itu dia untuk menyelamatkan hidupku. Menyelamatkan hidupmu? Kau pikir kau layak? Bertuahnya formasi bintang Zoutian? Gelandangan kecil ini energi yang tersisa di tubuhnya sangat murni. Itu seharusnya menjadi tonik sempurna untuk memelihara pedang surgawiku. Asalkan kita menggali tulang rohnya dan menyedot serta menelan sumbernya, ini aku pasti bisa. Di upacara Chaosong bersinar terang. Pantasan formasi besar itu mati. Ternyata Chu Changge menggunakan ilmu sesat sekte iblis untuk membuat pil dari manusia hidup. Energi murni di dalam tubuh anak haram ini adalah bukti nyata. Dia benar-benar pil darah manusia. Kau bohong. Kakak Changge bukan kultivator iblis. Mulut keras. Apakah itu seni iblis gali tulang roh anak haram ini akan kita periksa? Ayo lakukan. Jangan. Kakak, tolong. Mengotori sepatuku, akar roh sampah ini sudah hancur. Ambil tulang rohnya, buang dia ke sini untuk anjing. Kami akan segera melapor pada guru. Ada yang bersembunyi di sekte, diam-diam berlatih seni iblis. Xiao An tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi energi spiritual yang kau berikan. Jangan bicara, kakak akan menyelamatkanmu. Akar rohani hancur berkeping-keping, denyut nadi dipotong oleh energi pedang. Bahkan anak kecil pun tidak dilepaskan. Wanita itu berkata, aku adalah obat darah yang kau pelihara. Dia menyedot darah spiritualku. Kakak, cepat lari. Mereka ingin mencelakaimu. Xiao An. Aku menyegel kultivasiku sendiri untuk mengolah hati. Awalnya aku memberi kalian kesempatan hidup, tapi malah membunuh anak kecil. Apa gunanya sekte ini? Chu Changge muridku sudah menemukan kebenaran. Kamu tidak hanya mencuri energi spiritual formasi besar, tapi juga mengolahnya menjadi ilmu iblis dan menuangkannya ke dalam tubuh anak obat ini. Sekarang kamu menyedot habis darah spiritual anak obat, semakin ditutupi semakin terbongkar. Apalagi yang bisa kamu bantah? Menyedot darah spiritual ilmu iblis Xiao Jue.
Demi mempertahankan posisimu, apakah benar-benar sampai kehilangan kulit manusiamu yang terakhir? Kurang ajar, buktinya sudah jelas. Kamu masih berani sombong? Besok upacara besar tetua pedang yang bersembunyi selama 100 tahun, Master Shigo juga akan hadir. Selagi kekuatanmu belum pulih, asalkan di depan semua orang, membuktikan identitasmu sebagai kultivator iblis. Akulah pahlawan besar yang memberantas kejahatan. Kata sementara pada jabatan pemimpin sementara, besok bisa benar-benar dihapus. Mengenai formasi besar ini, akan selamanya menjadi milikku, Xiao Jue. Bukti yang sempurna, Xiao Jue, dahulu aku mengajarimu jalan dao, tapi lupa mengajarimu menjadi manusia. Apa yang kau omongkan, bersekongkol dengan iblis, tidak termaafkan. Masukkan kultivator iblis ini ke penjara mati besok upacara. Bawa ke altar pemenggalan dewa, sedot jiwa dan olah roh sebagai peringatan. Masih kurang sedikit, hari kematian yang kalian tetapkan besok tepat cukup bagiku untuk mengambil kembali energi spiritual ini, mematahkan belenggu 10.000 tahun untuk menjadi dewa. Dan biarkan kalian semua, murid yang mengkhianati guru dan leluhur hidup dengan tenang untuk malam terakhir. Ada apa? Aku merasa ada energi spiritual di sekitar. Mungkin ini kehendak langit untuk menghukum kultivator iblis ini. Akan turun petir penghukuman. Bukan, Kakak Cangge. Tidak, ini energi langit dan bumi yang mengalir deras masuk. Hentikan eksekusinya. Diam gila tua, ini jelas Chu Changge yang mengamuk karena kultivasi setannya. Bunuh iblisnya, tegakkan sekte. Hari ini, selain menggunakan kekuatan langit untuk menyingkirkan sampah menjijikan ini, aku juga bisa mendapatkan nama besar di hadapan Guru Shigu. Posisi ketua sekte Taixuan Sword ini sudah pasti milikku. Waktunya telah tiba. Iblis ini mencuri esensi, membunuh sesama murid. Hari ini kami akan menegakkan keadilan, mengeluarkan jiwanya dan meleburnya. Eksekusi. Aku melindungi dunia dengan kekuatan primordial selama puluhan ribu tahun. Tetapi pada akhirnya, kalian semua hanyalah semut yang serakah dan munafik. Xiao Jue, kau bahkan tidak mau melepaskan seorang anak manusia, maka sekte yang kacau ini akan kuhancurkan dan kubangun ulang hari ini. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang telah kuberikan. Mustahil. Bagaimana dia bisa menghancurkan rantai pengikat jiwa? Ilmu sihir, ini pasti ilmu sihir. Cepat, tangkap dia. Susah. Bagus, aku bilang. Kenapa sih bajingan kecil ini belum mati juga? Penjahat ini berani menggunakan ilmu hitam untuk menyedot energi spiritual memperpanjang nyawa sialannya. Pantasan formasi besar ini kering, Chu Changge. Ternyata kau yang menggunakan sihir jahat mencuri harta karun sekte. Betul, tidak tahu malu pencuri. Aku mengambil kembali apa yang aku ciptakan sendiri. Mana ada yang namanya mencuri. Seorang pelayan penyapu, berani-beraninya dia menganggap dirinya pemilik formasi besar. Apa kau pantas? Cahaya itu. Itu bisa kapan saja, di mana saja mengendalikan formasi bintang semesta kunci tertinggi. Formasi telah mengakui tuannya kuncinya meresponsku, Chu Changge. Bajingan, kau lihat, akulah yang ditakdirkan. Langit memberkati sekte Taixuanzi. Teknik mengurung naga.
Bajingan kau di dalam sangkar reot ini, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Siapa putri surga yang sebenarnya? Orang sepertimu hanya pantas selamanya dalam lumpur memandangku. Pola formasi longgar energi spiritual campur aduk menggunakan formasi yang kugambar asal dulu untuk menjebakku. Jika hanya itu kemampuanmu yang rendah, pertunjukan ini akan sangat membosankan. Mulut keras seperti bebek mati King Cheng, buka formasinya biar dia benar-benar putus asa. Dengarkan perintah 10.000 kehancuran. Bintang kembali ke posisi mulai formasi. Ini dia gadis takdir legendaris itu. Bahkan setitik angin dari formasi tidak berhasil dikeluarkan. Menurutku, tidak seberapa. Mustahil. Buka. Aku adalah tubuh pedang Tianyan, calon pemimpin sekte pedang. Kenapa kau tidak mendengarkanku? Buka. Buka. Kukira akan menyaksikan keajaiban, ternyata hanya pertunjukan yang bagus. Benar-benar membuat kita semua tercengang. Bangsat, jangan biarkan para rubah tua ini melihat lelucon. Harus segera mencari kambing hitam untuk menyelamatkan muka. Dia, pasti bajingan ini yang melakukannya. Dia yang mencemari kunci dengan darah kotor, sehingga formasi besar itu balik menyerangku. Chu Changge, aku karena hubungan lama membiarkanmu hidup sampai sekarang. Kau ternyata menyembunyikan niat jahat, bahkan menggunakan sihir kejam, menghancurkan formasi pertahanan sekteku. Para sesama kultivator, iblis semacam ini ingin menghancurkan sekte dengan segala cara sudah menjadi musuh jalan yang benar. Hari ini aku Xiao Jue akan menegakkan keadilan atas nama langit, menghancurkannya hingga menjadi abu, untuk meredakan kemarahan semua. Bunuh kultivator iblis, bunuh kultivator iblis. Sekelompok babi bodoh yang buta. Aku tadinya ingin melihat kalian memainkan sandiwara konyol ini sampai selesai. Tapi kalian malah membuka penutup rasa malu terakhir kalian sendiri. Sungguh menyedihkan sekali. Menjelang ajal masih berani tertawa. Iblis perusak formasi besar hari ini. Bahkan jika Raja Langit datang, juga tidak bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Bersiaplah untuk mati. Hancur. Barang milikku. Tidak mau mengakui sampah. Tanpa izinku kalian tidak bisa menggerakkan formasi ini seinci pun. Bahkan jika Dao Langit datang harus menonton dari samping. Bahkan saat menghadapi kematian, kau masih sombong. Bawalah omong kosongmu ke neraka. Terimalah kematian. Pedesaan yang lemah seperti ini bahkan tidak layak untuk aku pandang. Bagaimana mungkin kau bisa menangkisnya? Semut mencoba mengguncang pohon. Konyol dan terlalu percaya diri. Setelah melihatku, mengapa tidak berlutut? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kultivator iblis. Dia pasti iblis besar berusia 10.000 tahun. Master Siku, kumohon cepat bertindak. Minggir. Pergi kalian semua. Cucu yang tidak berbakti menghadap leluhur. Menyambut leluhur keluar dari pengasingan. Dia sebenarnya adalah seorang yang telah sampah yang kuinjak-injak ini tidak mungkin.
Cucu yang tidak berbakti menghadap leluhur, menyambut leluhur keluar dari pengasingan. Leluhur. Bagaimana mungkin dia adalah orang yang 10.000 tahun lalu mendirikan sekte pedang Taishuan, keberadaan terlarang? Keberadaan itu, bukankah dia sudah lama naik ke alam dewa? Kamu jelas-jelas untuk mengasah batin di dunia fana, menyegel kultivasimu selama 10.000 tahun. Terkekang oleh belenggu Tiandao, bagaimana mungkin bisa menerobos segel begitu cepat? Kamu pasti hanya bertahan mati-matian. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil semuanya dariku. Siku. Apakah kamu sudah pikun? Dia macam apa leluhur? Dia hanyalah seorang kultivator iblis yang merebut tubuh dan terlahir kembali. Benar, dunia kultivasi sekarang bergantung pada kekuatan dan sumber daya. Di dunia mana ada leluhur semiskin ini? Guru, jangan buang waktu bicara dengannya. Cepat bunuh dia, akhiri masalah ini untuk selamanya. Xiaojue, 1000 tahun telah berlalu, kamu masih saja tidak ada gunanya. Cu Changge, jangan sombong. Segel kepemimpinan ini adalah simbol otoritas tertinggi Taishuan. Juga pusat nasib sekte. Selama segel ada di tanganku, akulah pemimpin yang sah. Sepertinya kamu lupa, siapa yang memberikan kekuasaan pada besi tua ini? Barang curianmu, meskipun kamu pakai lama, tetap bukan milikmu. Kembali. Segelku, tidak, kamu tidak boleh mengambilnya. Barang milikku, kamu tidak pantas mengambilnya. Selamat leluhur mendapatkan kembali kekuasaan. Sekte pedang Taishuan akhirnya menyambut tuan sejatinya. Selamat, sesepuh telah merebut kembali kekuasaan. Pedang Taishuan akhirnya memiliki tuan sejati. Tidak, dia demi melindungi bocah keparat ini, pertama-tama menghancurkan formasi penjara jiwa di altar pemenggal, lalu memaksa menyerap energi formasi besar. Sering menggunakan kekuatan Dao seperti ini, kekuatan spiritualnya pasti sudah hampir habis, pasti tinggal tenaga ujung. Xiaoan, bisa berdiri? Lukanya masih sakit? Kakak Changge, Xiaoan tidak apa-apa, sudah tidak sakit. Sesepuh, akhirnya kau kembali. Selama ini aku berkelana, mencari keberadaanmu. Sekarang kau muncul sendiri, itu sungguh bagus. Sekarang, mati kau tua bangka, mati. Pedang pemutus air, keluar sarung. Sesepuh, awas di belakang. Kau kalah. Posisi ketua ini tetap milikku. Kau bunuh aku dengan ilmu pedangku sendiri. Betapa bodohnya kau. Mustahil. Bagaimana mungkin pedang terbang hidupku? Dasar kultivasiku. Aku adalah leluhur dari ribuan pedang Taishuan. Kau menggunakan apa yang kuberikan untuk membunuhku. Benar-benar bodoh sekali. Kakek, aku bersalah. Aku tergiur oleh harta dan kekuasaan. Mohon ampuni nyawaku yang hina ini. Terlambat.
memiliki keluarganya di belakangku, benar. Kenapa aku harus takut padanya? Jangan terlalu sombong. Kau pikir setelah melumpuhkan Xiao Jue, sekte pedang Taishuan akan kau kuasai? Jangan terlalu sombong. Kamu pikir dengan melumpuhkan Xiao Jue, sekte pedang Taishuan akan ikut perintahmu? Jadi bagaimana jika kamu melumpuhkan Xiao Jue? Di dunia kultivasi sekarang, hanya punya otot saja tidak cukup. Kau diam selama 10.000 tahun. Kau tidak tahu sama sekali seberapa besar ketergantungan sekte pedang Taishuan pada tambang roh keluarga Kuye. Benar. Konsumsi harian sekte pedang Taishuan adalah angka astronomis. Tidak bisa tanpa keluarga Ye. Jika kau bunuh aku, itu akan menjadi dendam guru murid dengan King Cheng. Keluarga Ye tidak akan tinggal diam. Hanya keturunan anak kuda berani bicara besar di hadapanku. Omong kosong. Kau memaksaku. Lihat baik-baik. Ini kontrak pasokan tambang roh yang ditandatangani keluarga Kuye dengan sekte pedang Taishuan. Sekte pedang Taishuan, 80% sumber daya kultivasi bergantung pada tambang roh keluarga Kuye. Jika hari ini kau berani menyentuh sehelai rambutku pun, akan kusuruh keluarga Kuye memutus semua pasokan batu roh ke sekte pedang Taishuan. Aku akan membuat sekte ini dalam 3 hari kehabisan persediaan. Semua akan kelaparan. Nenek moyang, pikirkan lagi. Keluarga Ye kuat, mereka memegang urat nadi kita. Jika tambang roh terputus, murid-murid tidak punya sumber daya untuk berkultivasi. Fondasi 10.000 tahun Taishuan pasti hancur. Lihat orang tua. Inilah kenyataannya. Meski kultivasimu tinggi, tanpa uang kau harus tunduk padaku. Wah, demi warisan abadi, inilah aku dulu yang mendirikan sekte pedang Taishuan. Hanya beberapa tambang roh kelas rendah yang jelek. Mereka pikir bisa mengancamku dengan itu? Kalian dibutakan oleh sampah seperti ini yang menutup mata kalian. Mulut keras saja. Kalau bisa, keluarkan batu roh itu. Beri gaji puluhan ribu murid ini. Kalau hari ini kau hancurkan mata pencaharian sekte, aku ingin lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Tetua, zaman sudah berubah. Selain tekananmu, apalagi yang bisa kau berikan pada sekte? Manfaat nyata apa? Semua orang perlu berkultivasi. Karena tulang punggung kalian sudah patah oleh sampah ini, maka hari ini aku akan membantumu menyambungnya kembali. Kontraknya hancur. Sekte pedang akan kehabisan persediaan. Kau gila. Kau hancurkan nyawa Taishuan dengan tanganmu sendiri. Menutup jalan mundurmu sendiri. Kalian tunggu saja mati kelaparan. Formasi bintang Zhoutian, dengarkan perintahku, segal 1000 tahun bangkit untukku. Ini sungguh urat nadi yang murni. Hambatan puluhan tahun yang kualami hanya dengan menghirupnya sudah mulai longgar. Penyakit bertahun-tahun ini ternyata perlahan pulih urat naga. Itu adalah urat naga sejati yang legendaris. Ternyata dulu leluhur telah formasi bintang Zhoutian menyegel satu urat naga utuh.
Aku berhasil menerobos. Bagus. Aku juga tembus. Bagaimana bisa formasi ini punya urat naga kelas tertinggi? Sudah bertahun-tahun aku jadi pimpinan sekte setiap hari hanya untuk tambang kelas rendah berjuang mati-matian. Ternyata aku duduk di atas gunung emas jadi pengemis selama 100 tahun. Kukira urat naga sejati ini bisa disimpan sebagai kartu truf hidup mati sekte, tak kusangka. Kalian oleh beberapa besi tua terjual harga diri. Tidak kusangka kalian dibeli dengan besi tua dan kehilangan harga diri. Moyang berkuasa, moyang berkuasa. Sekte Taishuan pasti bisa kembali menjadi sekte nomor 1 di dunia. Padahal dulu kami menganggap barang rongsokan kelas bawah dari keluarga Ye sebagai harta karun. Di hadapan naga sejati milik moyang tambang spiritual keluarga Ye, bahkan lebih buruk dari batu di kakus bah apa-apaan ini. Keluar dari sekte Taishuan, berani membawa sampah ini untuk mengancam moyang benar-benar cari mati. Kalian tidak boleh berbuat begini padaku. Aku putri sulung keluarga Ye. Xiaojue ini Benar-benar orang bodoh yang picik. Dia malah berani mengkhianati guru demi mendekati wanita bangsawan. mempercayakan sekte Taishuan padanya sungguh buta. Kalian bukannya suka menguasai sumber daya sekte, bukannya suka memerintah orang dari atas. Xiaojue Ye Qingzheng mengkhianati guru, korupsi, menyakiti sesama murid tak termaafkan. Mulai saat ini, cabut semua status keduanya di sekte Taishuan, segel kekuatan spiritual permanen. Tidak, Guru. Kau tak boleh lakukan ini. Aku wakil ketua. Kau boleh membunuhku, tapi jangan cabut statusku. Tanpa status. Apa gunanya aku hidup? Aku putri sah keluarga Ye, berani kau cabut hak istimewaku? Keluarga Ye tak akan melepaskanmu. Ayahku pasti akan membawa orang untuk meratakan Taishuan. Membunuh kalian. Itu terlalu murah. Aku akan membuat kalian merasakan sendiri jatuh dari langit dan diinjak seperti anjing. Sampaikan titahku, keduanya diasingkan ke kebun binatang di bukit belakang. Mulai sekarang semua kotoran binatang buas di sekte Taishuan. Tanggung jawab mereka berdua. Jika berani melawan, patahkan langsung tangan dan kaki mereka. Setiap hari hanya diberi semangkuk air kotor. Membuat wakil ketua yang mulia dan jenius yang angkuh mencuci kotoran binatang buas dengan tangan sendiri. Ini lebih kejam dari 1000 tebasan pedang. Jangan, aku tidak mau pergi. Tempat sekotor itu aku akan mati. Bunuh saja aku. Pendekar boleh mati. Tapi tak boleh dihina. Cucangge ya? Beraninya bunuh aku langsung. Aku tak akan cuci kotoran. Bunuh aku saja. Seorang pria boleh dibunuh. Tapi tidak boleh dihina. Cucangge, kalau kamu berani, bunuh aku langsung. Aku tidak akan membersihkan kotoran. Mati. Kamu bahkan tidak punya hak. Masih bengong, bertindaklah. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Dasar sampah rendahan, aku adalah nyonya muda keluarga Ye. Masih menganggap dirimu nyonya muda? Tenang saja, pergilah ke gunung belakang, cuci kotoran. Hidupmu sekarang bahkan lebih rendah dari babi. Cucangge, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan kembali. Kakak Cangge, mereka sangat jahat. Sekarang harus pergi cuci barang kotor. Pantas saja. Ini baru permulaan. Orang jahat harus selalu membayar untuk keserakahan bunga mereka.
Kotoran dari 50 babi lapis baja hitam. Kalau hari ini tidak selesai dicuci, kalian berdua jangan berharap bisa makan. Jangan sentuh aku tidak mau mencuci lagi. Baunya terlalu busuk. Aku ini putri sulung keluarga. Kalian berani memperlakukanku seperti ini? Nona besar leluhur sudah bilang, di sini kalian bahkan lebih buruk dari binatang. Kalau masih berani cerewet, gue akan menenggelamkanmu ke dalam kakus sampai kenyang. Cepat kerja. Chu Changge aku, sebagai pemimpin sekte pedang Taishuan, sampai jatuh ke keadaan seperti ini. Dasar tua bangka tidak mati-mati. Aku pasti akan mencincangmu berkeping-keping, membuatmu tidak pernah terlahir kembali. Ye Qingcheng, apakah kamu ingin pergi? Dari tempat terkutuk ini Chu Changge, meskipun kekuatannya sangat kuat, dia juga laki-laki. Laki-laki pasti punya kelemahan. Kamu apa maksudmu? Kamu pergi ke aula utama dan memohon padanya. Buka pakaianmu, pergi asal kamu naik ke ranjangnya. Menjual sedikit pesona itu apa? Kamu tega menyuruhku untuk menggoda musuh Xiao Jue. Apa kamu laki-laki atau bukan? Aku laki-laki atau bukan urusanmu, bukan itu. Kalau kamu tidak pergi, sekarang aku akan menenggelamkanmu ke dalam kakus sampai mati. Dia sekarang adalah leluhur agung. Di dalam ruangan ini pasti penuh dengan harta karun tak ternilai. Kalau aku bisa mencuri 1 atau 2, bisa menyelamatkan nyawaku di saat genting. Barang bagus seperti ini sebagai cadangan kalau gagal menggoda, masih bisa menghubungi ayahku untuk menyelamatkanku. Aku Ye Qingcheng dikenal sebagai wanita tercantik di 9 penjuru, bahkan tanpa kekuatan spiritual. Tubuh ini cukup untuk membuat pria manapun tergila-gila. Asal bisa naik ke ranjangnya, aku bisa bangkit kembali. Kakek Changge Qingcheng mengaku salah Qingcheng bersedia menjadi Buddha. Melayani kakek secara pribadi. Apapun yang kakek perintahkan pada Qingcheng akan Qingcheng lakukan. Meski status Qingcheng dicabut, tapi kemampuan melayani pria masih ada. Di kamarku bagaimana bisa masuk rubah nakal yang berlumuran kotoran babi? Sungguh menyebalkan. Karena suka genit, kembalilah ke lubang kotoran dan berahi pada babi jantan. Sampah dasar barang rongsokan tak berguna. Disuruh merayu pria saja tidak becus. Apalagi yang bisa kau lakukan? Dasar laki-laki benalu pengecut. Kalau bukan karena kau tak mampu mempertahankan jabatan ketua masa aku jatuh ke titik ini. Xialan, berani kau mencakar aku. Aku bunuh kau, Xialan. Keadaanku seperti ini semua karena dirimu. Kalau bukan karena kau membuatnya marah di aula masa aku sampai begini. Kamu dulu hanyalah pengemis yang tak diinginkan. Kamu di hadapan sesepuh, merangkak memohon belas kasihan untuk menjadi pemimpin sementara. Kamu pengkhianat, tak tahu terima kasih kamu memang bajingan sejak lahir. Kamu tidak lebih baik dariku. Bakat luar biasa sampahmu itu sama sekali tidak berguna.
Berhenti. Aku masih punya cara. Aku bisa menghubungi ayahku. Ini talisman komunikasi. Kau ternyata masih menyembunyikan barang bagus seperti ini. Cepat hubungi ayahku. Suruh ayahku pergi ke Zhongzhou undang para ahli luar biasa. Aku ingin Chu Changge mati tanpa tempat dikubur. Chu Changge, kamu pikir kamu sudah menang? Aku, Xiao Jue, tidak akan pernah menyerah. Selama aku masih bernapas, aku akan membuatmu membayar ribuan kali lipat. Xiao Jue, apa-apaan ini? Kenapa di tempat kotor seperti ini mengirim pesan? Di mana Qing Cheng? Kepala klan Ye Sekte Pedang Taixuan mengalami perubahan besar. Chu Changge itu merebut kekuasaan, memblokir kultivasiku, membuatku dan Qing Cheng terlempar ke neraka. Kau harus membela kami. Selamatkan aku, ayah. Aku hampir mati tersiksa. Iblis Chu Changge itu tidak hanya menghancurkan kultivasiku, tetapi juga menghancurkan kontrak tambang roh klan Ye. Dia juga menyuruhku di sini mencuci kotoran binatang roh. Kau harus mencabut urat dan tulangnya. Berani macam-macam dengan anakku Ye Wudong, dia cari mati. Kira klan Ye mudah dipermainkan? Chu Changge itu tidak tahu sihir apa yang dia gunakan untuk menipu Master Shigu dan menguasai formasi besar sekte. Jika kau bersedia mengeluarkan uang banyak, pergi ke Zhongzhou, undang beberapa kultivator terpencil yang kuat untuk menekannya. Kita bisa membalikan keadaan sepenuhnya. Setelah berhasil, aku bersumpah atas nama pemimpin. Sementara akan menggunakan kekuatan sekte pedang Taixuan untuk membantu klan Ye menguasai 9 provinsi. Baik, kesepakatan Qing Cheng. Jangan takut, ayah akan mengerahkan seluruh harta keluarga pergi ke Zhongzhou, undang yang terkenal di 9 provinsi Guangdao Laozu dan Dulong Zunje. Dengan kedua ahli tahap Huashen ini bertindak menghancurkan Chu Changge, itu semudah membunuh seekor semut sama mudahnya. Dua senior ini dari keluarga Ye mengeluarkan seluruh warisan ratusan tahun persembahan yang terkumpul. Saya harap kedua ahli hebat membantu junior ini menekan si biadab. 100 batu roh tingkat tinggi hanya untuk melawan seorang yang terdegradasi. Anak kemarin sore dari Sekte Pedang. Itu layak kau habiskan barang semahal ini untuk memanggil kami turun gunung? Kepala keluarga Ye terlalu pengecut. Membunuh ayam tak perlu pedang besar. Sesampainya di Sekte Pedang Taixuan, aku hanya perlu menghembuskan racun. Dan semua makhluk di gunung itu akan mati, tak ada rumput pun tumbuh. Kedua senior sangat hebat, tikus itu hanyalah sampah yang pura-pura hebat, entah menggunakan apa cara kotor yang memalukan untuk berhasil. Asal bunuh dia, pembuluh roh Sekte Pedang Taixuan juga akan menjadi milik kedua senior. Baik. Ambil uang orang, bereskan masalah mereka. Hari ini aku akan membelah gerbang bobrok Sekte Pedang Taixuan, mengambil kepala Chu Changge sebagai teman minum. Barang kuno berusia 10.000 tahun, lihat aku membelahnya dengan satu tebasan. Serangan musuh cepat, bunyikan lonceng peringatan. Chu Changge segera keluar dan terima kematian. Pasti itu ayahku. Dia mengundang ahli dari Zhongzhou untuk menyelamatkan kita. Tekanan dari tahap iluminasi Chu Changge kali ini pasti mati. Balik keadaan Sekte Pedang Taixuan akan menjadi milikku, Xiao Jue, lagi. Qing Cheng, ayo kita pergi ke aula utama. Menyaksikan dengan mata sendiri. Binatang itu bagaimana dia diambil jiwanya oleh ahli hebat. Chu Changge. Maut sudah di depan mata, masih berani duduk di atas pura-pura bodoh? Cepat turun. Kepada dua ahli dari Zhongzhou berlutut dan bersujud, lalu terima kematianmu. Kami masih bisa meninggalkan jenazahmu utuh. Anjing gila dari mana ini? Berani menggonggong di aula Taixuan? Sungguh mengecewakan.
Kurang ajar. Hanya seorang yang tidak tahu diri bocah ingusan berani tidak sopan sama gue. Waktu gue membunuh orang di Zhongzhou, kamu masih nyusu di perut ibu. Sampah dari Zhongzhou berani datang ke sini bikin onar? Gue 10.000 tahun tidak muncul. Orang lupa betapa tingginya langit. Sombong sekali, terima kematian. Takut mengotori istanaku mau mati. Keluar saja keluar. Gua temani kalian main. Mau kabur? Mau kemana? Bajingan kecil Chu Changge ini pasti hancur jiwa raganya sekte pedang Taishuan ini. Sebentar lagi akan menjadi milik keluarga Ye. Tebasan pedang laut darah. Mati. Racun pembusuk tulang luluhlah menjadi nanah. Ini. Gerakan awal ini menangkap pedang dengan tangan kosong aura Jalan Dao dari bintang-bintang kuno ini. Kamu. Kau adalah orang yang dulu di Laut Wuwang yang membelah jurang dengan satu tebasan pedang. Kultivasi kalian berdua kenapa masih tidak maju-maju? Benar-benar kamu monster tua ini? Kamu masih hidup? Dasar orang tua 10.000 tahun yang lalu sudah menjadi puncak dunia ini. Bukankah seharusnya sudah menembus tahap transformasi dewa? Dan naik ke alam dewa? Kenapa bersembunyi di sini pura-pura lemah? Mengasah hati di dunia fana. Cuma bertemu beberapa murid pengkhianat. Ayo turun dan bicara. Kepala klan Ye, akhirnya kau datang. Bajingan itu pasti sudah mati kan? Dua ahli besar turun tangan, dia sekarang mungkin bahkan abunya pun tidak tersisa. Bagus sekali, Ayah. Aku akan membuat semua bajingan yang menindasku dicincang ribuan potong. Penguasa sekte pedang Taishuan ini. Akhirnya aku, Xiao Jue. Kalian semua orang tua yang oportunis, aku pasti akan membuat kalian semua diturunkan jabatannya untuk membersihkan tinja. Masalahnya belum menjadi keputusan akhir. Kau bertindak semena-mena seperti ini diam. Sekarang di aula ini, akulah yang berkuasa. Sekarang saatnya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kamu, bocah nakal kecil ini, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kakak Changge pasti akan mengusir para penjahat, dia tidak akan kalah. Mulut keras seperti bebek mati, tahan dia ke tanah. Jangan terburu-buru. Aku akan mencabut tulangmu. Seinci demi seinci. Kakak formasi besar milikmu itu sungguh luar biasa. Nanti pasti harus pinjamkan ke adik, biar adik lihat. Betul, kakak. Sudah lama tidak bertemu. Penampilanmu masih sama. Ini? Apa yang terjadi? Kedua sesepuh, kenapa kalian tidak membunuhnya? Yang Maha Kuasa? Dia itu seorang kultivator iblis. Apa kalian tertipu olehnya? Cepat bertindak. Kultivator iblis. Kurang ajar, berani-beraninya mengganggu kakakku Kuang Dao. Kau si Ye, mau mencelakakan kami berdua? Berani menghina kakakku. Aku akan mengubahmu menjadi mayat beracun sekarang. Kakak. Ye Wudao, keluarga Yemu, menghisap darah pedang istana Taishuan selama 10.000 tahun. Hari ini, bahkan nyawaku pun ingin kau ambil. Keluarga Yemu. Benar-benar semakin buruk dari generasi ke generasi. Mata ini, wajah ini. Nenek moyang keluargaku Ye, dulunya adalah seorang yang tertindas. Seorang pelayan pedang lemah dengan meridian tertutup sejak pagi. Seorang pecundang dengan meridian tertutup, berani mencuri pakan kuda spiritual. Lihat saja nanti aku pukul kau.
Meridian tertutup, memaksakan kultivasi, hanya akan membuat tubuh meledak dan mati. Sudahlah. Bertemu hari ini, itu sudah takdir. Kuberikan sedikit energi pedang tiannya untuk melindungi nyawa. Itu adalah makhluk tertinggi yang dengan enteng memberikan sebersit energi pedang, tidak hanya menyelamatkan nyawa leluhur, tetapi juga menciptakan kemudian. Kejayaan 10.000 tahun keluarga pertama di 9 provinsi. Mata ini, wajah ini. Leluhur meninggalkan perintah untuk menyimpan lukisan dewa ini di dalam kotak rahasia di perpustakaan klan Ye. Hanya kepala klan Ye dari generasi ke generasi yang berhak melihat wajah aslinya pada hari pelantikan. Ingatlah sumber kekuatan klan Ye dari mana asalnya. Dia adalah yang memberikan tubuh pedang surgawi kepada leluhur klan Ye dewa yang maha kuasa itu. Ampun leluhur, aku tidak tahu, itu Anda. Kalau aku tahu, walaupun diberi 10.000 nyali, aku tidak berani menentang kekuatan suci. Semua ini dihasut oleh Xiao Jue. Hewan itu mohon leluhur mengingat hubungan persembahan dulu saat memberikan aura pedang ampuni nyawa klan Ye yang malang ini. Semua karena Xiao Jue. Xiao Jue yang menyuruhku ayah kau gila. Kenapa kau bersujud padanya? Leluhur macam apa? Bahkan kau pun tertipu olehnya. Aku memiliki tubuh pedang surgawi. Jenius tak tertandingi yang langka. Masa depanku pasti akan naik ke level kultivasi Rockland. Ye memiliki aku, tidak perlu takut padanya. Putri takdir. Jenius luar biasa. Dulu aku seenaknya memberikan sedikit aura pedang ini pada klan Ye. Hari ini, aku bisa mencabutnya kapan saja. Tidak aura pedangku, bakatku, kembalikan padaku, itu milikku. Diam, kau mau menghancurkan seluruh klan. Leluhur bijaksana. Mulai hari ini aku Ye Wudao mencabut nama keluarga Ye dari anak durhaka ini, mengeluarkannya dari silsilah keluarga. Namun dia sekarang tidak memiliki fondasi tulang sama sekali. Mohon leluhur ampuni nyawanya, biarkan aku membawanya pulang dan mendidiknya dengan ketat. Tapi dia sekarang tidak punya tulang dasar sama sekali. Mohon kakek ampuni nyawanya biar saya bawa dia kembali dan didik dengan keras. Bawa kembali dan didik. Apa yang kau berikan untuk menebus nyawanya? Kakek. Ini adalah akumulasi klan Ye selama 10.000 tahun. Semua fondasi kupersembahkan semuanya untuk Taishuan. Hanya mohon kakek bermurah hati. Barang-barang ini. Memang kalian dengan mengandalkan seperciki pedangku rampas dengan curang, menggunakan bungaku untuk membeli nyawanya. Kakek nenek moyang klan Ye adalah manusia biasa dengan pembuluh buntu sejak lahir sepenuhnya berkat ki pedang yang kakek berikan dulu, baru bisa berkultivasi. Hari ini aku, sebagai generasi muda, mewakili seluruh klan Ye memohon kepada kakek, cabutlah fondasi kultivasi dari seluruh anggota klan Ye. Hanya mohon kakek berbelas kasih, biarkan tua muda klan Ye hidup sebagai manusia biasa. Ayah, apa yang kau katakan? Mencabut fondasi seluruh klan-klan Ye akan hancur total. Ye Wudao. Apa kau sudah berpikir matang? Begitu aku menarik kembali klan Ye dari generasi ke generasi, akan kembali menjadi orang tak berguna dengan pembuluh buntu. Mulai sekarang di Juzhou seperti semut yang diinjak-injak. Aku sudah berpikir matang, ini dosa yang diperbuat klan Ye harus membayarnya. Baik. Aku kabulkan permintaan. Ayah akulah yang menghancurkan klan Ye, akulah yang mencelakakan seluruh klan. Sialan, ini semua takdir. Ikut ayah pergi. Tunggu sebentar. Dasar anak celaka. Ini semua takdir. Ikut ayah. Tunggu sebentar. Hari ini, mengingat cintamu sebagai orang tua, aku izinkan kalian pergi. Barang-barang duniawi ini kamu bawa kembali. Atur anak buah keluarga Ye yang tidak bersalah. Dan aku memintamu mulai sekarang buka tambang roh untuk menolong banyak orang. Kamu sanggup?
Leluhur Changge ternyata begitu murah hati, keluarganya begitu sombong, sang leluhur benar-benar melepaskan mereka. Leluhur benar-benar berhati welas asih. Ya. Saya pasti melaksanakannya. Dia tidak membunuh Ye Qingcheng. Chu Changge paling lembut hati dan setia. Asal aku mainkan sisi emosional, pasti dia akan ingat kenangan lama dan ampuni aku. Sekarang saatnya hitung-hitungan denganmu. Guru, kau sudah ampuni Qingcheng, ampuni sekali muridmu ini. Murid hanya sementara buta karena serakah. Aneh, kau masih ingat aku adalah gurumu? Guru, apa kau lupa? 10.000 tahun lalu, saat salju turun lebat, kaulah yang memungutku dari tumpukan mayat. Kaulah yang memberiku ramuan roh, setetes demi setetes, mengajariku berlatih pedang. Akulah yang kau besarkan. Yang menggendongku dari tumpukan mayat. Anda yang memberiku ramuan setetes demi setetes, dan mengajariku berlatih pedang. Ayah, Ibu! Bangunlah! Para perampok itu sudah merampas roti kita. Mengapa mereka juga membunuh kalian? Aku sangat kedinginan, aku sangat takut. Anak yang malang. Ikut denganku ya. Pedang adalah untuk membunuh, juga untuk melindungi. Kenapa kau berlatih pedang mati-matian? Guru, para perampok itu telah membunuh orang tuaku. Karena aku lemah. Sekarang aku punya guru. Aku ingin menjadi yang terkuat di dunia. Aku akan menggunakan pedang ini untuk selalu melindungi guru. Melindungi sekte pedang Taixuan. Baik. Guru menunggu hari kau melindungi Taixuan. Kau bilang akan melindungi Taixuan dengan pedang. Tetapi kau bersekongkol dengan keluarga Ye, menggelapkan sumber daya Taixuan untuk dirimu sendiri, menghancurkan akar Taixuan. Guru, itu... Kau bilang akan melindungiku, tetapi demi jabatan pimpinan sekte yang sepele, kau akan membawaku ke tempat pemenggal dewa, mencabut jiwa dan menyiksa rohku. Saat kau memerintahkan eksekusi, apakah kau ingat salju besar tahun itu? Saat kau perintahkan eksekusi, apakah kau ingat salju besar saat itu? Guru, aku salah, aku tergoda oleh keserakahan. Aku iri padamu. Aku seperti serigala tak tahu terima kasih, kumohon. Lepaskan aku seperti kentut. Aku bisa berbelas kasih pada semut di dunia, tapi aku tidak akan pernah memaafkan ular berbisa yang menggigit balik. Karena semua yang kau miliki ku berikan hari ini, tinggalkan semuanya beserta bunganya. Tidak. Jangan hancurkan kultivasiku. Aku tidak ingin menjadi manusia biasa. Kultivasiku akar kehidupanku. Xiaojie ini layak mati 1000 kali. Leluhur masih menunjukkan belas kasihan. Tidak. Lemparkan orang tak berguna ini keluar gerbang gunung. Mulai sekarang. Taixuan tak lagi memiliki orang bernama Xiaojie.
Xiao Jue, pendosa mengkhianati guru dan leluhur. Sekarang kultivasinya telah dihapus oleh leluhur, diusir dari Taishuan. Chu Chang'e, kesalahan terbesarmu adalah tidak membunuhku, meskipun menjadi manusia biasa, meskipun jatuh ke jalan iblis dan menjual jiwa. Wu akan membuat sekte pedang Taishuan tidak akan pernah tenang. Aku ingin kau mati. Aku juga akan membuat sekte pedang Taishuan tidak pernah tenang. Aku ingin kau mati. Ini bukan... Bukankah ini pemimpin besar Xiao yang dulu berkuasa? Kenapa hari ini makan makanan babi berjamur? Masih menganggap dirinya seorang tokoh. Kau sekarang adalah anjing paling hina di lingkungan kita. Gonggonglah 2 kali. Kalian semut yang hina. Aku ini... Tapi omong kosong. Leluhur sudah berbicara. Kau adalah sampah yang mengkhianati guru dan leluhur. Saudara-saudara, pukul dia. Ya ampun, itu adalah kendaraan para sekte top dari Zhongzhou. Kau belum tahu, sekte pedang Taishuan mengirim undangan pahlawan 3 hari lagi untuk merayakan leluhur Taishuan pesta kepulangan. Sekarang 9 wilayah, ribuan sekte datang menghormat. Keadaan semegah ini jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Chu Chang'e, mengapa kau begitu tinggi menerima penghormatan ribuan sekte, sementara aku di selokan kotor ini diinjak-injak orang? Sekte pedang Taishuan seharusnya milik. Semua kemuliaan ini seharusnya milikku. Chu Chang'e, kau pikir setelah melumpuhkanku, kau bisa tenang tanpa khawatir? Biarpun aku jatuh ke neraka tingkat 18, aku akan menarikmu ikut mati bersamaku. Kamu pikir dengan menghancurkanku kamu bisa tenang? Bahkan jika aku jatuh ke neraka lapis ke-18, aku akan membawamu ikut mati. Syukurlah. Saat aku menjabat sebagai pimpinan sementara bertahun-tahun lalu, aku diam-diam menyembunyikan alat terlarang iblis ini. Chu Chang'e, kamu yang memaksaku. Semut yang hidup dan manggilku. Jika tidak ada persembahan, aku akan menyedot jiwamu. Yang mulia Raja Iblis, aku punya tawaran besar. Bisa membuat ras iblis melahap habis sekte pedang Taishuan. Hanya seorang cacat sepertimu berani bicara melahap Taishuan. Ku dengar leluhur mereka sudah bangkit. Kekuatannya bahkan membuatku gentar. Kau? Yang mulia, tenanglah. Meski Chu Chang'e kuat, formasi bintang Zotian milik sekte pedang Taishuan, aku yang mengendalikannya selama 100 tahun. Aku tahu titik lemah formasi itu. Tidak hanya itu, di bawah formasi, tersembunyi jalur naga sejati yang utuh. Sudah lama ku dengar, formasi bintang Zotian ini bisa memurnikan sumsum tulang. Ternyata karena ada jalur naga sejati di bawahnya. Sudah lama ku dengar tentang formasi bintang Zotian ini bisa mengendalikan roh dan membersihkan sumsum. Ternyata karena di bawahnya ada pembuluh naga sejati. Pembuluh naga sejati. Kamu, semut kecil ini, ternyata ada nilainya juga, katakan. Apa yang kau inginkan?
Mohon, Raja Iblis, beri aku energi iblis untuk memulihkan kultivasiku, sementara hari ini adalah pesta kembalinya Chu Chang'e. Semua jalur benar berkumpul, aku ingin di depan semua orang mengungkap bahwa dia adalah orang yang menghisap esensi manusia untuk berlatih ilmu hitam. Orang-orang akan percaya padamu, seorang yang tak berguna? Jalur benar di dunia ini paling munafik iri. Mereka sudah lama iri pada pembuluh naga sejati Taishuan. Selama aku menyerahkan bola rekaman yang dipotong bagian awal dan akhir, selama aku berakting cukup menyedihkan, mereka pasti akan berdiri di atas moral yang tinggi. Menyerang Chu Chang'e. Saat itu Chu Chang'e akan ditunjuk oleh ribuan orang. Mereka akan menyerangnya bersama-sama. Raja Iblis bisa memanfaatkan kekacauan besar. Melalui celah yang kuberikan, menelan pembuluh naga. Setelah berhasil, aku hanya ingin posisi ketua sekte Taishuan. Benar-benar licik, menggunakan orang lain untuk membunuh, aku akan mengabulkannya. Bola Huayuan ini bisa menghisap dendam para kultivator. Semakin banyak dendam, semakin banyak kekuatan iblis. Saat waktunya tiba, aku akan muncul membantumu, sisanya tergantung kemampuanmu sendiri. Terima kasih, Raja Iblis. Chu Chang'e, bersiaplah menyambut amarah semua orang. Sisanya terserah kemampuanmu sendiri. Terima kasih, Mozul. Chu Chang'e, kau siap menghadapi kemarahan seluruh dunia? Ingin menghancurkan dewa-dewa harus mengubah dirimu menjadi iblis paling keji, Chu Chang'e. Hadiah besarku ini harus kau terima. Patriark Chang'e telah bertapa selama 10.000 tahun. Hari ini kembali memimpin Taishuan. Sungguh berkah bagi jalan lurus di 9 negara. Kekuatan sang patriark tak tertandingi. Dengan kehadiranmu, Sekte Pedang Taishuan pasti akan memimpin 9 negara menciptakan kejayaan kembali. Untuk Patriark Chang'e, Sepenuh aula sanjungan, namun di mata hanya ada perhitungan dan keserakahan. Jalan lurus 9 negara ini selama 10.000 tahun tetaplah serigala bertopeng. Tolong rekan-rekan seperjuangan, kumohon kalian semua bicaralah untukku. Kamu adalah Xiao Jue, pemimpin sementara Sekte Taishuan. Bagaimana bisa kamu berakhir seperti ini? Ketua Sekte Master Pedang aku, mohon kepada semua rekan seperjuangan di dunia persilatan untuk membelaku. Aku, Xiao Jue, untuk Sekte Pedang Taishuan telah bekerja keras sebagai kerbau dan kuda selama ratusan tahun, meski tanpa jasa, setidaknya ada lelah. Kini aku berakhir hidup lebih buruk dari mati. Pemimpin Xiao hari ini adalah pesta penyambutan kembali leluhur Chang'e. Dunia dalam damai. Siapa sebenarnya yang melakukan kekejaman ini? Berani di puncak utama Taishuan menyiksamu hingga menjadi seperti ini. Rupa yang tak bisa dibedakan antara manusia dan hantu. Para senior yang datang dari luar daerah, kalian tidak tahu Xiao Jue ini mengkhianati guru dan leluhur, serta mengisi kantong sendiri. Sudah dicabut kultivasinya oleh leluhur dan diusir dari sekte. Benar, hari ini entah dia mau melakukan sandiwara penderitaan yang mana lagi. Jelas dia dendam pada leluhur. Sengaja datang mengacau di pesta. Jelas-jelas dendam pada tetua sengaja datang untuk mengacau di pesta. Kalian omong kosong, kalian semua karena kekejamannya ketakutan setengah mati mata kalian dibutakan.
Para sekalian Chu Changge itu keras kepala dan sombong. Begitu dia keluar dari pengasingan, dia menggunakan cara yang sangat kejam merampas jabatan kepalaku. Tidak hanya menghancurkan kultivasiku selama 10.000 tahun, bahkan membuangku ke lubang kotoran menyiksa siang dan malam. Kalian benar-benar mengira selama 1000 tahun ini dia sedang mengolah hati di dunia fana? Sungguh menggelikan sekali, dia sebenarnya adalah seorang munafik yang berlagak suci. 1000 tahun lalu dia sudah kesurupan setan. Selama 10.000 tahun ini, demi kultivasi untuk mempertahankan umurnya diam-diam, terus menghisap esensi hidup orang. Kultivasi 10.000 tahun ini, dan darah esensi asliku semua, dihisap habis olehnya. Menghisap esensi hidup orang, bukankah itu cara yang paling keji dan kejam? Pantasan, Xiao Jue, seorang ahli Yuan Ying yang terhormat menjadi keriput dan tua seperti ini. Bahkan tidak meninggalkan serpihan akar spiritual. Penghancuran kultivasi biasa tidak akan seperti ini. Ini jelas-jelas dihisap. Bukti kuat dihisap kering omong kosong. Tetua adalah pemimpin jalan kebenaran. Mana mungkin melakukan perbuatan iblis kotor seperti itu? Penampilanku yang seperti orang hampir mati ini adalah bukti kuat dia untuk memperkuat kediktatorannya. Sedikit saja tidak patuh dia mencabut urat dan tulang murid sekte dijadikan makanan darah. Di dunia mana ada tetua sekejam ini? Aktingmu cukup bersemangat demi menghancurkan diriku sampai kulit manusiamu yang terakhir pun kau buang. Memfitnah diriku sebagai orang yang jatuh ke iblis penghisap esensi cara membalikan hitam putih ini memang bisa menghasut orang-orang bodoh ini alasan yang bagus. Tetua Changge, apakah yang dikatakan Xiao Jue itu benar? Anda, pemimpin jalan kebenaran yang terhormat, jika benar-benar atas nama mengolah hati di dunia fana, melakukan kekejaman iblis menghisap esensi. Kami, jalan kebenaran di 9 negeri, tidak akan mengizinkan. Kau pemimpin jalan kebenaran. Jika benar menggunakan nama melatih hati di dunia fana, melakukan kekejaman sekte iblis dengan menghisap esensi, kami, jalan yang benar di Juzhou, tidak akan membiarkannya. Ya, ini kami tidak akan membiarkannya. Untuk menghadapi orang sombong seperti ini, tidak mau menjelaskan adalah kelemahan terbesar. Jangan biarkan api ini padam. Jika kalian tidak percaya, esensiku telah dihisap habis. Aku punya bola perekam sebagai bukti. Bukalah mata kalian lebar-lebar dan lihatlah wajah aslinya yang kejam. Pupus. Aku tidak ingin menjadi manusia biasa. Kultivasiku, inti hidupku. Ini ternyata benar. Langsung menghancurkan inti emas asli dan melemparkannya dari gerbang sekte. Cara seperti itu terlalu kejam. Kamu pikir dia hanya menghisap aku seorang? Salah, salah. Dia tidak muncul selama 1000 tahun, wajahnya tidak berubah sama sekali. Selera makannya sekarang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Xiao Jue, jangan asal bicara. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Jika dia benar-benar leluhur Changge yang peduli pada rakyat, bagaimana bisa begitu saja kembali dan segera menyingkirkan lawan? Aku mendengar dengan telingaku sendiri. Dia berusaha menggunakan formasi bintang Zhoutian untuk membuka jalur naga sejati itu, dan memasang formasi darah yang mengerikan. Dia akan menggunakan nadi naga Taishuan sebagai pemicu untuk mengambil seluruh nadi roh Juzhou dan esensi kalian semua sebagai makanan darahnya. Dia akan menghisap habis seluruh esensi sekte-sekte di Juzhou untuk membantu kultivasinya seorang. Ya, seperti itu. Takutlah, takutlah. Asalkan kematian dan kehidupan seluruh Juzhou, diikat dengannya. Para munafik ini, bahkan untuk melindungi diri sendiri, dan merebut nadi naga, pasti akan bersatu untuk mencabik-cabiknya. Menghisap habis energi bumi Juzhou. Tidak heran energi roh sekte pedang Taishuan tiba-tiba melonjak begitu aneh. Ternyata ingin memutuskan jalan semua sekte kita, menjadikan kita batu pijakan. Tidak heran energi spiritual sekte pedang Taishuan tiba-tiba melonjak dengan sangat aneh. Ternyata mereka ingin memutus jalan semua sekte kita, menggunakan kita sebagai batu loncatan. Tidak heran begitu saya, pemimpin sekte, masuk ke aula besar, langsung merasa energi spiritual ini kental aneh. Ternyata dengan mengorbankan nasib seluruh Juzhou sebagai harga Chu Changge,
Jika kau benar-benar dirasuki iblis kami, jalan benar Juzhou, hari ini pasti tidak akan mentolerir kau. Leluhur Changge Xiaojue menunjukkan bukti kuat kau tidak hanya menyakiti sesama murid bahkan berniat membahayakan Juzhou. Hari ini jika tidak memberi para sejawat di dunia suatu penjelasan pesta penyambutan ini, khawatir akan berubah menjadi pertemuan pembasmi iblis untukmu. Kalian bohong, kakak Changge adalah orang baik itu Xiaojue. Penjahat itu yang mencuri barang sekte dan ingin mencelakai kakak Changge, dia pembohong besar. Dari mana datangnya anak kecil lancang? Pasti sudah dicuci otak oleh iblis ini di sini bicara sembarangan. Pergi ke bawah. Kelompok bodoh yang sombong ini asal memberi mereka alasan yang sah untuk merebut nadi naga. Mereka lebih gila daripada jalan iblis Chu Changge. Bagaimana rasanya ditunjuk ribuan orang? Marahlah serakah, semakin berat dendam kalian semakin cepat aku pulih. Asal kalian bersatu menghajar iblis ini, nadi naga asli ini adalah persembahanku untuk Raja Iblis, persembahan terbaik. Para sejawat nadi naga Taishuan jangan sampai jatuh ke tangan iblis ini. Jika tidak, Juzhou dalam bahaya. Aku mohon pada kalian menegakkan keadilan atas nama langit, bunuh monster ini dan ambil alih nadi naga. Para sekte sejawat, urat naga Taishuan jangan sampai jatuh ke tangan iblis ini. Jika tidak, Juzhou akan terancam. Mohon bantu kami menegakkan keadilan. Bunuh monster ini, ambil alih urat naga. Dengarkan, para sekte lurus Juzhou, monster ini mengatasnamakan pemurnian hati, padahal sebenarnya mengisap energi vital. Dia bernama menggulingkan dunia. Hari ini kita menegakkan keadilan, membasmi iblis dan monster. Chu Changge, segera segel kultivasimu dan menyerah. Serahkan pusat formasi urat naga Taishuan kepada sekte kami untuk diamankan bersama, agar Juzhou tidak menderita. Serahkan urat naga, turun tahta dan terima hukuman. Tegakkan keadilan. Kalian para perampok yang menginginkan urat naga, jangan harap pakai alasan keji seperti ini untuk memfitnah sang sesepuh. Murid Taishuan, dengarkan perintah, bentuk formasi pedang. Bela sesepuh sampai mati, pedang di tangan, jiwa di sana, pedang patah mati. Keras kepala. Kalian para bodoh yang sudah dicuci otak, kalian semua dijadikan babi darah yang bisa diisap kapan saja. Masih saja terlena di sini. Hari ini kalian semua akan ditindas bersama. Chu Changge, apakah kau tega melihat murid-muridmu ini, para cucu muridmu, dibantai habis oleh semua sekte lurus? Jika kau membantai sekte lurus, itu akan membuktikan sepenuhnya identitas setanmu yang mengisap energi. Bagus. Tepat seperti ini. Sekte dari luar provinsi dan sekte pedang Taishuan saling bertumpah darah. Saat kebencian mencapai puncak, itulah saat Tuan Iblis membantuku. Tuan-tuan, tenangkan amarah. Murid Taishuan hanya tertipu oleh tiran ini. Jangan biarkan aula besar Taishuan berlumuran darah tak berdosa. Chu Changge, meski aku telah dihisap sumber dayamu, hancur seumur hidup, tapi aku tetap peduli pada rakyat. Lihatlah murid-murid yang berdiri di depanmu. Apa kau tega mereka mati karenamu? Asal kau turun dari singgasana sekarang, di depan semua orang, bersujud dan mengaku bersalah. Serahkan formasi bintang Zoutian, aku rela memohon pada semua ketua sekte. Untuk memberimu mayat utuh, memberimu kesempatan reinkarnasi. Serahkan formasi bintang Zoutian. Aku rela mati demi memohon pada para pemimpin sekte. Agar jenazahmu utuh memberimu kesempatan reinkarnasi. Guru Xiao, moralmu tinggi, menderita penghinaan patah tulang dan kehancuran kultivasi, namun masih bisa memikirkan kepentingan umum demi semua makhluk di dunia. Chu Changge, kau dengar, mengapa tidak cepat turun dari tangga, bersujud meminta maaf pada semua sekte? Iblis, ajalmu sudah dekat. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kalian. Menjadi munafik seumur hidup dengan topeng kebenaran. Bahkan jadi perampok pun tidak berani terang-terangan. Kakak Changge, biarkan aku melindungimu. Xiaojue,
Kau pikir dengan mendatangkan iblis dengan beberapa tetes air mata secercah cahaya yang hancur, kau bisa menggunakan air liur para bodoh ini untuk menenggelamkanku? Kau omong kosong. Iblis ini tidak bertobat, masih ingin menjelek-jelekanku. Ayo kita serang. Karena kalian suka bicara soal bukti, biarkan aku memperlihatkannya sampai puas. Jangan lihat, semua jangan lihat. Itu semua adalah ilusi setan yang dia ciptakan. Untuk menipu pikiran kalian. Hancurkan lonceng itu cepat. Istana Pedang Taixuan ini cepat atau lambat menjadi milikku, semua kekayaan ini untuk menyenangkan keluarga Ye. Agar posisiku sebagai pemimpin sekte aman. Sungguh sepadan. Tindakan keji mengantongi uang rakyat ini, gelombang energi Qi begitu nyata tidak mungkin bisa dipalsukan oleh ilusi. Selesai, semuanya hancur. Chu Changge. Berhenti. Cepat berhenti. Kenapa buru-buru pertunjukan yang bagus? Baru saja dimulai. Apa yang terburu-buru? Pertunjukan. Baru saja dimulai. Raja Iblis, aku punya urusan besar. Ini bisa membuat ras iblis menelan habis sekte pedang Taixuan. Aku bisa membantu Raja Iblis merebut dari formasi bintang-bintang seluruh alam urat naga sejati. Itu adalah Raja Iblis dari ras iblis luar negeri. Asalkan aku berpura-pura cukup menyedihkan, para pendekar sejati yang munafik itu pasti akan berdiri di atas moral menyerang Chu Changge. Raja Iblis bisa memanfaatkan kekacauan untuk menelan urat naga. Bagus, meminjam pisau untuk membunuh. Aku memberimu mutiara iblis Huayuan. Selesai, semua selesai. Aku benar-benar dirampok habis semua kartu trufku. Ini tidak mungkin. Aku sudah merencanakan dengan sempurna. Bagaimana dia bisa memiliki senjata suci seperti itu? Xiao Jue, inikah yang kau persiapkan air liur untuk menenggelamkanku? Inikah yang kau sebut bukti nyata peduli pada rakyat? Xiao Jue, ini yang kau siapkan untuk menenggelamkanku dengan air liur? Ini yang kau sebut bukti nyata peduli pada rakyat? Xiao Jue, dasar binatang gila, berani-beraninya kau bersekongkol dengan iblis dari luar alam berusaha memusnahkan semua jalan lurus di Juzhou. Padahal kami menganggapmu sebagai panutan jalan lurus yang rela menderita. Demi jabatan pemimpin sekte kecil kau tega mengkhianati sekte-sekte Juzhou, membawa serigala masuk ke rumah. Kau sungguh lebih rendah dari babi dan anjing. Bajingan iblis macam ini harus dipotong-potong, dikunci jiwanya, dan disantap arwahnya. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Setengah dupa yang lalu mereka menyerangku dengan kata-kata yang sama, dan sekarang penghakiman moral yang menghancurkan ini sepenuhnya berbalik padamu sendiri. Mengapa? Mengapa dia punya artefak yang hilang selama puluhan ribu tahun? Mengapa aku selalu kalah menghitung? Bunuh dia. Jalan lurus Juzhou. Bunuh dia. Hanya sekumpulan orang bodoh yang dibutakan kepentingan dan dimanipulasi seenaknya. Sampai mati masih sombong. Aku, pemimpin sekte ini, akan menebasmu dengan satu tebasan pedang, dasar iblis. Karena kalian tak memberiku jalan hidup, maka kalian semua akan menjadi pengiring matiku.
Aura iblis yang mengerikan. Dia benar-benar jatuh ke jalan iblis. Xiao Jue jatuh ke jalan iblis. Aura iblis yang kuat. Aura ini tidak kalah dari level yin yang. Chu Changge, kau pikir kau menang? Aku bilang, hari ini kalian semua akan mati di sini, tak akan ada yang hidup. Sambut kedatangan Raja Iblis Banjir Taishuan dengan darah. Kegilaan terakhir semut selalu membosankan. Aku ingin lihat apakah Raja Iblis luar alam yang kau undang bisa menahan satu jari dariku. Kegilaan terakhir semut selalu membosankan seperti ini. Aku ingin melihat pemimpin iblis luar yang kau undang apa bisa menahan satu jari dariku. Chu Changge. Lama tidak bertemu. Iblis luar berani dengan terang-terangan menyerang sekte ortodoks kita, murid Taishuan jalan lurus 9 negara. Ikut aku membunuh musuh. Kekuatan spiritualku ada apa? Kenapa kekuatan spiritualku hilang dengan cepat? Jangan buang tenaga. Kalian benar-benar pikir aku tidak melakukan apa-apa. Kalian para ahli yang angkuh, nanti minumlah anggur perpisahan ini. Lihat bagaimana kalian bisa tetap sombong. Minumlah sepuasnya. Semakin banyak minum, semakin cepat mati. Aku akan membuat seluruh jalan lurus 9 negara menjadi batu loncatan untukku kembali ke takhta. Anggur surgawi di pesta itu sudah lama kuberi racun penghilang spiritual kalian para sekte yang angkuh. Sekarang lebih rendah dari seekor anjing. Xiao Jue kau binatang, berani menggunakan cara kotor seperti ini? Kau akan mati kejam. Mati kejam hari ini, yang akan mati kejam adalah kalian. Aku akan membawa kalian bersama Chu Changge. Semua dikorbankan untuk Tuan Iblis. Aku akan menginjak tulang belulang kalian menjadi penguasa tunggal sekte pedang Taishuan. Kau lihat? Inilah akibatnya melawanku. Ikut aku, makmur. Lawan aku mati, dasar tua bangka. Masih bertahan? Tadi kau sombong, ya? Bukankah kau bisa memutar waktu? Sekarang Raja Iblis telah datang. Meski kau punya kemampuan luar biasa, kau takkan bisa melarikan diri. Kau si semut kecil ini yang menguasai nadi naga? Berlututlah di hadapanku. Mungkin aku biarkan mayatmu utuh jadi boneka iblis? Kesedihan seekor semut adalah selalu menganggap pandangannya sendiri sebagai batas alam semesta. Kau yang kalah. Berani bicara besar di depanku? Dasar manusia sombong, matilah. Hanya seorang kultivator dunia fana berani menghalangiku? Tubuh iblis ini kuat, hanya dengan energi dunia fana memang agak sulit, tapi cocok untuk mengasah senjata lamaku ini. Tak tahu diri. Orang rendahan, aku akan mencincangmu. Alam iblis penutup langit. Bunuh dia, Tuan Iblis sedot dia sampai habis. Rahasia pedang Taishuan. Pemusnahan bintang.
Kekuatan ini kau bukan dewa, ini dewa, bukan. Pendeta Taishuan, Chu Changge, Ikatan Dunia Fana telah usai. Maukah kau naik tingkat dan menjadi dewa? Bergabung dengan jajaran dewa. Dia benar-benar naik ke surga. Aku kalah. Aku kalah total. Leluhur telah mencapai kesempurnaan. Selamat, leluhur, atas kenaikanmu. Selamat leluhur atas kenaikanmu. Meskipun dunia dewa itu indah terlalu membosankan, jalan pedang di dunia fana ini, aku belum cukup melihatnya. Hari ini tidak jadi naik. Leluhur. Leluhur dengan sengaja memutuskan tangga menuju keabadian. Dia menolak kenaikan. Laozu dengan sengaja memotong tangga keabadian. Dia menolak naik ke surga. Xiaoan, aku sekarang ingin menerimamu sebagai murid langsung satu-satunya, mengajarkanmu pedang tertinggi Taishuan. Apakah kamu bersedia? Laozu, pertimbangkan lagi, kau belum pernah menerima murid selama 10.000 tahun. Sekarang akhirnya mencapai Dao, Xiaoan ini meskipun tulus, tapi bagaimanapun dia masih muda dan baru saja memperbaiki tulangnya. Bagaimana bisa memikul tanggung jawab sebagai murid langsung satu-satunya? Meskipun bakatnya tinggi, jika hatinya tidak benar, dia hanyalah ular berbisa yang menggigit balik. Warisan sekte pedang Taishuan tidak melihat bakat, hanya melihat hati nurani. Xiaoan, beranikah kau menerima pedang ini? Murid Xiaoan memberi hormat kepada guru. Murid bersumpah, seumur hidup tidak akan mengkhianati Taishuan, pedangku hanya akan diayunkan untuk melindungi dunia. Murid langsung, milikku. Akulah satu-satunya murid langsung. Tidak. Buang barang kotor ini jauh-jauh, biarkan dia hidup atau mati sendiri. Guru suasana dunia fana ini juga memiliki pemahaman kultivasi tersendiri. Betapa besar bersembunyi di kota. Jalan pedang tidak di langit, tetapi di bawah kaki. Guru? Orang ini hanyalah di dunia fana seorang yang malang yang kehilangan hati nuraninya. Xiaoan, hukum langit jelas, balasan tidak pernah salah. Ingatlah arah para kultivator, harus selalu dipegang di tanganmu sendiri. Murid akan mematuhi perintah guru.